semuanya, ketemu lagi dengan Skandal Jepit. Terhebat ketahanan Revolusi Indonesia dan bantu perjuangan revolusioner rakyat-rakyat Malaya, Singapura, Sabah, Sarawak, dan Brunei untuk membubarkan negara boneka Malaysia. Bersiaplah teguh, datang menentang maksudmu. Hadapilah teguh, akan merintang niatmu. Semangat bangsaku, pada ketiak penjuru. Kita berjuang membela keadilan di dunia. Kita menuntut mereka bagi semua bangsa. Kita serentak Afrika Asia. Panglima TNI Jenderal Muldoko pada 2014 menjawab protes Singapura terkait penamaan kapal perang terbaru TNI KRI Usman Harun 359. Saya tidak terima kalau Usman Harun itu dinyatakan sebagai teroris. Mereka Usman dan Harun marinir dan putra terbaik bangsa, katanya saat itu. Menteri Luar Negeri Singapura, Kas Shanmugam, dalam pernyataan tertulisnya ketika itu menyebut tindakan tersebut akan mengorek kembali luka lama warga Singapura, terutama keluarga para korban akibat bom tersebut. Luka lama yang dimaksud adalah peristiwa 10 Maret 1965 pukul 15.07. Bom berkekuatan besar meledak di gedung McDonald House di Orchard Road, Singapura. Tahun 1962 itu Indonesia sedang terlibat konfrontasi dengan Federasi Malaya atau Persekutuan Tanah Melayu, sebutan untuk Malaysia sebelum negeri jiran itu resmi dideklarasikan pada 16 September 1963. Soekarno selaku Presiden Republik Indonesia rupanya tidak senang melihat tingkah Federasi Malaya yang berambisi mencaplok Sabah, Sarawak, bahkan Brunei Darussalam, yang terletak di Pulau Borneo atau Kalimantan bagian utara, berdampingan dengan wilayah NKRI. Menurut Soekarno, upaya pembentukan negara Malaysia atau negara boneka Inggris dengan mengincar sebagian wilayah Kalimantan adalah bentuk baru imperialisme yang berpotensi mengancam kedaulatan Indonesia. Federasi Malaya bagi Soekarno hanyalah negara boneka Inggris Helwig and Tagliacozzo. Sang penyambung lidah rakyat Indonesia itu pun dengan lantang menyerukan gerakan Ganyang Malaysia. Dan nantinya Usman bakal memainkan peran yang sangat penting. Saat kejadian itu di Hong Kong and Shanghai Bank yang berada di dalamnya sebenarnya sudah tutup 7 menit sebelumnya, tapi tak kurang dari 150 karyawan masih melakukan pencatatan transaksi hari itu. Kopral 2 Harun Thohir bin Mandar dan Sersan 2 Usman Janatin bin Hajmod Ali, anggota Korps Komando Operasi yang dikenal dengan Usman dan Harun, dihukum gantung oleh pemerintah Singapura. Hukuman dijatuhkan kepada 2 anggota marinir Indonesia itu atas tuduhan meletakkan bom di wilayah pusat kota Singapura yang padat. Bom di gedung McDonald Singapura itu membuat bangunan rusak parah, kaca jendela bangunan lain berjarak 100 meter pun turut hancur. Bahkan kantor Komisi Tinggi Australia, Australian High Commission yang juga ada di dalam bangunan turut berantakan. Pemeriksaan pada bangunan menunjukkan 9 hingga 11 kg bahan peledak nitrogliserin yang digunakan dalam pemboman. Saat itu The Straits Times menulis kejadian tersebut di headline medianya, Terror Bomb Kills 2 Girls at Bank. 2 karyawan bank tewas seketika dalam kejadian tersebut antara lain Elizabeth atau Susi Chu dan Juliet Goh. Korban lainnya adalah Mohamed Yasin bin Kesit, seorang sopir berusia 45 tahun setelah koma beberapa hari kemudian meninggal. Dan 33 orang dinyatakan terluka. Masing-masing meletakkan bahan peledak di tangga lantai mezzanine dekat area lift. Setelah memasang timer, mereka meninggalkan bangunan sekitar pukul 15.00 menggunakan bus. Tindakan tersebut mereka lakukan atas nama negara dan bangsa Indonesia. Saat itu pemerintah Indonesia di bawah pimpinan Soekarno menentang penggabungan Federasi Tanah Melayu, Singapura, Brunei, Sarawak, dan Sabah ke dalam satu Malaysia. Pada 20 Oktober 1965, Usman dan Harun divonis bersalah atas kasus pengeboman McDonald House yang menyebabkan 3 orang tewas. Kasasi mereka ditolak Pengadilan Federal Malaysia pada 5 Oktober 1966. Permintaan terbuka Presiden kala itu Soeharto kepada Lee Kuan Yew untuk memberikan keringanan hukuman dari vonis hukuman mati kepada 2 anggota KKO tersebut juga ditolak. Keduanya kemudian dieksekusi gantung di penjara Changi pada 17 Oktober 1968. 3 hari setelah kejadian, Kopral 2 Harun Thohir bin Mandar dan Sersan 2 Usman Janatin bin Hajmod Ali ditangkap.
Keduanya prajurit Korps Komando Operasi KKO, sebutan untuk pasukan Marinin di zaman Presiden Soekarno yang melakukan pengeboman tersebut setelah masuk Singapura dengan menyamar. Vonis hukuman mati hukum gantung terhadap Usman dan Harun ini bermula dari kasus pengeboman di gedung McDonald House di Orchard Road, Singapura pada 10 Maret 1965. Saat kejadian yakni pukul 15.07 The Hong Kong and Shanghai Bank di dalam gedung tersebut sebenarnya sudah tutup 7 menit sebelumnya. Namun tak kurang dari 150 karyawan masih melakukan pencatatan transaksi hari itu. Pemeriksaan pada bangunan menunjukkan 9 hingga 11 kg bahan peledak nitrogliserin digunakan dalam pemboman. Ledakan bom di gedung McDonald Singapura itu membuat bangunan rusak parah. Kaca jendela bangunan lain berjarak 100 meter pun turut hancur. Bahkan kantor Komisi Tinggi Australia, Australian High Commission yang ada di dalam bangunan turut berantakan. 2 orang meninggal di tempat yaitu Elizabeth Susie Chu dan Juliet Goh, serta seorang korban meninggal setelah koma beberapa hari, Mohamed Yasin bin Kesit, seorang sopir berusia 45 tahun. Selain itu, 33 orang dinyatakan terluka akibat insiden ini. Berbekal 12,5 kg bahan peledak, ketiganya diperintahkan untuk meledakkan sebuah rumah tenaga listrik. Namun, yang dibom ternyata bukan target semula, melainkan gedung Hong Kong and Shanghai Bank atau McDonald House di Orchard Road, Central Area, Singapura tanggal 10 Maret 1965 menjelang petang. Bangunan di kawasan padat yang di dalamnya terdapat puluhan orang sipil itu berguncang hebat. Letusan besar yang berasal dari sebuah tas travel meluluh lantakan gedung bank yang dibangun sejak 1949 tersebut. Saking hebatnya ledakan itu, semua mobil yang diparkir di halaman gedung turut hancur, juga gedung-gedung lain di sekitarnya. Tercatat 3 orang tewas dan tidak kurang dari 33 orang lainnya mengalami luka-luka, baik luka berat maupun ringan. The Fight Against Terror. Korban tewas adalah 2 wanita pegawai Hong Kong and Shanghai Bank, Elizabeth Chu 36 tahun dan Juliet Goh 23 tahun, serta seorang sopir bernama Mohamed Yasin bin Kesit 45 tahun. Sempat melarikan diri, Usman dan Harun tertangkap 3 hari setelah insiden tersebut terjadi, sementara Gani entah bagaimana caranya berhasil lolos. Usman dan Harun pun diajukan ke pengadilan dan divonis hukuman mati. Garis tipis pahlawan atau teroris bulan-bulan terakhir di tahun 1965 itu, Indonesia sedang diterpa polemik usai terjadinya gerakan 30 September. Hingga akhirnya Presiden Soekarno harus merelakan posisinya diambil alih oleh Soeharto yang sekaligus menandai bergantinya rezim kekuasaan di Indonesia. Ketika Indonesia sedang sibuk mengurusi guncangan di dalam negeri, Usman Janatin dan Harun Thohir harus menghadapi pengadilan setelah 8 bulan ditahan. Pada 4 Oktober 1964, keduanya dihadapkan ke depan sidang pengadilan Mahkamah Tinggi Singapura dengan dakwaan telah melanggar kontrol area, melakukan pembunuhan, serta menempatkan alat peledak dan menyalakannya. Di persidangan baik Usman maupun Harun menolak dakwaan tersebut. Keduanya beralasan aksi tersebut bukanlah kemauan mereka sendiri, melainkan suatu tindakan yang memang harus dilakukan karena dalam situasi perang. Usman dan Harun pun meminta kepada sidang agar mereka diperlakukan sebagai tawanan perang. Tanggal 15 Oktober 1965, pemerintah Indonesia mengirimkan utusan ke Singapura untuk menyelamatkan nasib Usman dan Harun dalam kurung pahlawan nasional Usman bin Haji Muhammad Ali alias Janatin 1980-43. Namun usaha tersebut gagal dan 5 hari berselang, keduanya dijatuhi vonis berat berupa hukuman mati. Upaya demi upaya dilakukan agar Usman dan Harun bisa terhindar dari maut. Namun hingga asa terakhir dengan mengajukan permohonan gerasi kepada Presiden Singapura saat itu, Yusuf bin Ishak, tetap saja tidak membuahkan hasil. Bahkan permintaan pemerintah Indonesia yang berharap Usman dan Harun bisa dipertemukan dengan keluarga sebelum hukuman mati dilaksanakan juga tidak dikabulkan. Dan akhirnya hari eksekusi datang juga. Pada jam 06.00 pagi waktu Singapura, tanggal 17 Oktober 1968, tepat hari ini 50 tahun lalu, Usman dan Harun dihukum gantung di penjara Changi. Siang harinya jenazah keduanya dipulangkan ke tanah air dan dikebumikan di Taman Makam Pahlawan Kalibata pada hari itu juga. Ratusan ribu rakyat Indonesia di Jakarta mengiringi pemakaman Usman dan Harun dengan rasa duka yang mendalam. Keduanya pun dianugerahi tanda kehormatan Bintang Sakti dan gelar pahlawan nasional oleh pemerintah. Bahkan nama Usman Harun diabadikan sebagai nama kapal Perang Republik Indonesia yang diluncurkan pada Juni 2001.
Bagi sebagian rakyat Indonesia, Usman Janatin dan Harun Thohir barangkali dianggap sebagai pahlawan kusuma bangsa. Namun label teroris tetap saja sangat sulit untuk diingkari atas aksi nirkemanusiaan yang telah mereka lakukan sekalipun atas nama perang. Presiden Soeharto memberikan penghargaan bagi Usman dan Harun sebagai pahlawan nasional dengan SK Presiden No. 50-TK tahun 1968 pada hari eksekusi tersebut 17 Oktober 1968. Setelah tiba di Jakarta, hampir 1 juta orang mengiringi jenazah mereka dari Kemayoran, Markas Hankam hingga Taman Makam Pahlawan Kalibata. Terima kasih telah menonton tayangan ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe untuk membangun channel ini lebih baik lagi. Wassalam.